Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrin Najib Al dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari eh, praktikum pemrograman Sains Data Geospasial lanjut acara ketiga yang berjudul Object Detection berbasis Deep Learning untuk inventarisasi dan monitoring kesehatan tanaman kelapa sawit. Nah, sebelumnya Deep Learning ini merupakan suatu seperti upgrade dari machine learning. Jadi deep learning ini lebih kepada melakukan analisis data yang berlayer-layer atau secara besar sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat seperti itu. Jadi deep learning ini digunakan untuk melakukan deteksi objek kesehatan tanaman kelapa sawit sehingga dapat penghematan melakukan penghematan waktu dan juga sumber daya untuk mendeteksinya karena kelapa sawit ini cenderung merupakan area yang luas sehingga dibutuhkan penerapan deep learning pada analisisnya. Nah, pada praktikum kali ini mempunyai tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami konsep Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI. GeoAI ini merupakan integrasi antara geospasial sendiri dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, analisis geospasial ini dilakukan dengan artificial intelligence atau diintegrasikan sehingga menghasilkan metode-metode atau analisis yang lebih cepat dan lebih akurat sehingga dapat menghemat waktu dan juga sumber daya. Lalu yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam object detection berbasis deep learning, khususnya menggunakan single shot detector atau SSD. Nah, single shot detector ini merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada deep learning, di mana dia melakukan deteksi objek atau ya deteksi objek menggunakan training data secara langsung. Nah, jadi dia akan menghemat waktu dan juga menjadikan deteksi objek itu lebih efisien. Yang ketiga yaitu mampu melakukan object detection berbasis learning khususnya menggunakan single shot dalam pemanfaatnya pada bidang geospasial. Jadi penggunaan SSD pada deteksi objek deep learning ini dilakukan pada area area Citra Lawang Agung. Nah, Citra Lawang Agung ini diambil dari website Aerial Map, di mana website tersebut menyediakan citra-citra yang dapat digunakan untuk melakukan analisis. Nah, dipilih citra tersebut karena citra tersebut mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Eh, Lalu dia menyediakan atau dia mempunyai informasi yang detail mengenai vegetasi sehingga tanaman atau kesehatan pada tanaman kelapa sawit itu dapat dideteksi secara lebih detail seperti itu. Lalu pada proses ini dilakukan tiga tahapan. Yang pertama yaitu persiapan data yang tadi sudah disebutkan, yaitu melakukan downloading data, lalu kita melakukan simbologi pada data seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan deteksi objek kelapa sawit. Nah, deteksi objek kelapa sawit ini yang pertama dilakukan dengan melakukan pengambilan nilai sampel. Jadi kita melakukan pengambilan nilai sampel. Nah, nilai sampel ini nantinya akan diekspor dan akan menghasilkan training data. Kita melakukan ekspor. Nah, di sini menghasilkan training data. Di sini terdapat training data yang telah diambil dari pengambilan sampel. Nah, training data ini nantinya akan digunakan untuk mendeteksi objek. Dia akan mendeteksi objek dan menghasilkan uh, model matrix. Nah, model matrix ini digunakan untuk mengetahui train loss dan juga validation loss. Yang pertama di sini terdapat garis grafik biru. Di sini merupakan train loss. Train loss di sini menunjukkan grafik yang naik lalu turun, di mana itu menunjukkan eh, data training yang terdeteksi secara baik, di mana lossnya itu atau errornya itu tinggi pada awal-awal, namun seiring dengan berjalannya waktu dia menyesuaikan dengan eh,
training data yang dimiliki sehingga akhirnya dia mempunyai nilai yang menghasilkan nilai yang baik. Nah, selanjutnya di sini terdapat grafik berwarna orange, di mana ini merupakan validation loss. Nah, pada validation loss ini mempunyai grafik yang naik lalu turun. Ini menunjukkan validasi yang kurang baik, sehingga ketika trend loss ini lebih baik daripada validation loss, maka terjadi overfitting, di mana overfitting ini merupakan eh, hasil yang dapat menyebabkan suatu deteksi objek itu tidak tidak sesuai dengan beberapa kasus. Misalnya data training ini atau deteksi objek ini hanya mengacu pada data training, sehingga dia tidak mau dapat mengenali data-data lain yang bukan merupakan data training seperti itu. At- Hal tersebut bisa disebabkan adanya kurang kurang sesuai pada pengambilan nilai sampel yang dilakukan sebelumnya. Lalu terdapat di sini average precision score pada pohon kelapa sawit, di mana terdapat nilai 0,089. Nilai tersebut merupakan nilai yang kurang baik sehingga dapat dilakukan pengambilan sampel dan deteksi ulang pada pohon kelapa sawit. Lalu di sini terdapat ground truth atau prediction. Ini ada beberapa gambarnya. Lalu selanjutnya kita setelah melakukan deteksi objek, kita melakukan klasifikasi tanaman menggunakan VARI. Nah, VARI ini merupakan suatu algoritma atau indeks yang digunakan untuk mendeteksi kesehatan tanaman dengan mengurangi distorsi pada atmosfer sehingga tanaman atau vegetasi dapat terlihat dengan lebih baik kesehatannya. Nah, pada VARI ini mempunyai tiga, sebentar, mempunyai 4 hasil, di mana field ini dihasilkan dari nilai rata-rata, di mana terdapat empat hasil yang disimbolisasi menggunakan eh, perbedaan warna. Di sini ada merah, ada orange kehijauan, dan juga ada hijau. Nah, merah ini mengidentifikasikan hasil klasifikasi kesehatan tanaman sawit yang membutuhkan inspeksi. Lalu ada orange yang menunjukkan declining health, lalu ada oranye kehijauan yang menunjukkan moderate, dan juga ada hijau yang menunjukkan bahwa tanaman tersebut healthy atau sehat. Nah, misalnya pada field 38 ini mempunyai nilai 0,098 yang menunjukkan orange. Kalau misalnya kita ke ini yang menunjukkan nilai orange kehijauan, misalnya kita ke 0,4. Nah, 0,4 ini menunjukkan nilai healthy karena dia mempunyai nilai yang lebih besar dari 0,03 dan juga lebih kecil dari 0,9. Jadi nilai kesehatan paling baik itu adalah 0,9. Kalau saja misal kita mencari nilai yang nilai yang aneh. Nah, misal ini 0,05 ini ini menunjukkan bahwa tanaman kelapa sawit tersebut membutuhkan inspeksi. Nah, penerapan deep learning pada deteksi objek kesehatan tanaman kelapa sawit ini dapat membantu dalam mengidentifikasi secara lebih efisien dan juga lebih cepat. Karena biasanya kelapa sawit itu mempunyai lahan yang luas sehingga inspeksi kesehatan tanaman kelapa sawit itu sulit dilakukan. Maka dengan adanya deep learning ini kita dapat mengetahui pohon-pohon kelapa sawit yang membutuhkan inspeksi sehingga dapat dilakukan eh,
dilakukan pengambilan keputusan lebih lanjut. Misalnya kita dapat melakukan perbaikan pada tanaman kelapa sawit di wilayah ini atau di wilayah yang lainnya. Nah, namun penggunaan deep learning ini harus sesuai karena jika tidak dia akan menghasilkan hasil yang kurang akurat. Seperti bisa dilihat pada hasil yang saya dapatkan ini mempunyai persebaran kelapa sawit yang tidak merata. Ada beberapa kelapa sawit, ada banyak kelapa sawit yang tidak terdeteksi sebagai kelapa sawit. Ada juga beberapa objek yang bukan kelapa sawit namun terdeteksi sebagai kelapa sawit. Seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.